Mau nanya Pak Ustadz, Apa itu? Silakan. coba buka di kolom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam toleransi, selamat malam. Izin state ya, Usup ya. Di dalam perbincangan video ini sangat seru, menggelikan dan mengundang ketawa. Bagaimana tidak? Yusuf yang dari pembawaannya saja kita sudah mau ketawa, belum lagi apalagi dia lelocon. Dalam kesempatan ini Wellingri katanya dia beragama Kristen bertanya kepada Usuf, Assalamualaikum Usuf, selamat malam, coba buka Kolose 4 ayat 11. Yustus itu apa arti ayat itu? Apakah Yustus itu anaknya Yesus? Ya, pertanyaan ini, saudaraku, adalah pertanyaan yang cukup menggelitik. Karena kalau kita baca sekilas, di dalam Bible ini itu nggak bisa kita simpulkan siapa. Karena mengalir aja bacaan itu uh, susah lah kalau saya untuk memahami ya. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran satu ayat terjemahan tuh nggak kemana-mana, berderet, mudah sekali dipahami. Itu bagi saya gitu kan. Tetapi Wellingri ingin bertanya apa maksud daripada ayat Kolose 4 ayat 11 itu, Yusuf. Yustus itu siapa? Apakah benar itu anak Yesus? Lebih kurang. Maka Yusuf melarikan, coba tanya Nandar. Ya, saya lihat kalau di TikToknya Nandar, ya Nandar apa siapa namanya itu kan, memang dijelaskan secara terperinci. Bahkan istrinya Yesus itu ada tiga, ya, ada tiga. Coba dilihat ya, ada tiga. Artinya Yesus tidak hanya beristri, tetapi berpoligami. Ya, kalau kita lihat penelitian Barbara Tering ya, pakar teologi dari Universitas Australia. Di dalam penelitiannya, Yesus itu berpoligami, istrinya bahkan 5. Coba siapa yang penasaran, dibuka di YouTube, itu lengkap, itu banyak sekali penjelasan bahwa Yesus itu beristri dan berpoligami dan punya anak. Kalau kita mengatakan Yesus itu tidak menikah, tidak beristri, selama pendapat itu tanpa argumentasi, tidak berdasarkan dalil dan referensi terpercaya, maka pendapat itu akan tertolak. Ya, akan tertolak. Sebagaimana Allah SWT berfirman, walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa zurriyah. Sesungguhnya Allah telah mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, kata Allah. Dan Allah berikan istri-istri dan keturunan kepada mereka. Nah, artinya apa? Ini dalil dari dalam Al-Quran. Kalau orang itu beriman kepada Allah SWT, orang Islam membaca ayat ini, itu pasti percaya. Karena setiap ayat Al-Quran, apapun itu dipercayai. Katanya setiap rasul itu diberi istri-istri. Bukan diberi satu orang istri, diberi istri-istri. Artinya setiap rasul itu istrinya lebih dari satu. Nabi ada yang 1.000, istri ada yang 300. Nah, Nabi Muhammad cuma berapa? Itu lantaran perintah Allah. Janda, untuk menyelamatkan, untuk menjaga harga diri. Ya.
Itu dalilnya ya. Surat Ar-Ra'd ayat 38. Walaqad arsalna rusulam min qablika waja'alna waja'alna lahu azwajan wa zurriyah. Ya. Kalau diulang-ulang malah lupa ayatnya. Ya. Telah kami utus rasul-rasul sebelum kamu. Kami berikan mereka istri-istri dan keturunan. Artinya apa? Termasuk Yesus Kristus. Isa Al-Masih itu punya istri, dan punya keturunan. Berdasarkan ayat ini. Dan ayat Al-Quran tidak terlepas dari jangkauan para pakar. Pasti ada yang meneliti. Contoh Barbara Tiring, pakar teologi Australia, mengatakan Isa atau Yesus itu beristri dan berpoligami, punya anak. Coba dicek di YouTube. Bukan kita saling menjatuhkan, tetapi mencari kebenaran. Welengri sambil ketawa ketika ditanya Yusuf, kamu percaya Yesus itu beristri punya anak? Ya percaya dia. Kamu percaya Yesus itu Tuhan? Ya kalau Tuhan tidak mungkin kawin, tidak mungkin punya anak katanya. Masya Allah. Ya kita sama-sama belajar. Bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi jalan kebenaran perlu kita teliti secara ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.